think Upper Walk is fun? Halo rebahaner, bagaimana kabarnya? Sehat? Kayak saya dong, tetap sehat meski tinggal di pandemi ini. Kali ini saya akan merangkum lagi sebuah film yang dimana di kali ini saya akan menghibur kalian. Dan semoga saja kalian terhibur. Langsung saja tak perlu basa-basi lagi. Saya metriskan posisi rebahan, kencangan celana dalam, dan mari kita mulai. Cerita diawali seorang pria bernama Mamat. Ini orangnya. Mamat sendiri akan menonton pertandingan anaknya bermain baseball. Mamat ditemani istrinya dan ini orangnya. Setelah giliran anaknya bermain, namun tiba-tiba dari langit, entah apa itu, entah meteor atau pesawat jatuh, dan itu adalah momok menakutkan bagi semua orang. Setelah melihat kejadian tersebut, pertanda pertandingan telah berakhir. Setelahnya Mamat bertanya pada Roni, teman masa kecilnya. Kejadian tersebut membuat semua orang berhamburan, namun tiba-tiba entah dari mana datangnya alien tersebut yang pastinya berasal dari kejadian beberapa menit yang lalu. Di perjalanan Siti mengalami kesulitan karena semua orang bergegas menyelamatkan diri masing-masing. Si Tati membawa kedua anaknya ke tempat yang aman karena hal tersebut membuat mobil Tati kecelakaan. Si Mamat dan anak perempuannya mengamankan dirinya ke dalam sebuah toko kelontong bersama warga lainnya. Makhluk tersebut tak dapat melihat, tapi dengan pendengaran yang cukup tajam dapat membunuh siapapun yang bersuara. Lanjut, karena kecerobohan salah satu dari mereka tak sengaja membunyikan suara HP dan membuat alien menemukan mereka semua. Mamat dan anaknya dapat meluruskan diri melalui pintu belakang. Di sela-sela Roni akan membunuh alien tersebut, namun dirinya sendiri yang harus gugur dalam tugasnya. Singkat cerita, kini Tati tinggal bersama kedua anaknya dan si bayi. Di scene ini, sang suami dan anak yang dipeluknya di scene awal telah tiada. Dan Tati kini sudah resmi menjanda. Kini sang ibu harus melindungi kedua anaknya dan ditambah lagi anaknya yang masih bayi. Untuk meredam suara anaknya ketika menangis, Tati pun mengambil peti kedap udara yang dibuat almarhum sang suami. Di sisi lain, anak yang perempuannya bernama Maya mengambil peralatan yang dibuat oleh ayahnya dan nantinya siapa tahu akan berguna. Singkat cerita, jalan yang berpasir mereka injak habis di ujung jalan sehingga mereka harus berjalan berhati-hati agar tidak menimbulkan suara. Akhirnya mereka sampai bekas ke stasiun kereta api yang sudah lama terurus karena pandemi saat ini. Beberapa larangan masuk terpampang di depan, entah kenapa mereka tetap masuk ke dalam sana. Hingga Tati tak sengaja menyenggol jebakan yang mengeluarkan suara berisik. Dari atas ada seseorang yang mengawasi mereka. Anaknya bernama Markus tak sengaja menginjak ranjau yang membuat kakinya terluka. Teriakan Markus tersebut mengundang datangnya alien sehingga mereka menggunakan alat semacam speaker aktif yang membuat pendengarannya terganggu. Dan si Tati dapat membunuhnya karena suara tembakan yang dihasilkan mengundang alien-alien lain mendatangi mereka. Tati dibantu oleh seseorang yang membawa mereka ke tempat yang lebih aman.
Seseorang yang menolongnya setelah aman menyuruh mereka pergi karena bahan persediaan makan telah menipis. Pemalar sekali Anda. Untuk itu Tati menyuruhnya melepaskan penutup wajahnya dan ternyata adalah temannya sendiri. Ini orangnya. Pada akhirnya Budi menerima mereka untuk tinggal bersamanya karena si Budi masih memiliki rasa empati terhadap sesama manusia. Tak lama setelah Markus diobati dengan mendengar musik dari radio, padahal mereka sudah lama tak menyiarkannya. Lagu tersebut ada sebuah pesan atau semacam sinyal dari sebuah pulau yang tentunya mengirimnya adalah manusia dan bukan alien. Keesokan harinya, Maya memutuskan untuk berangkat mencari letak sinyal yang berada entah di mana dengan menyusuri jalan rel kereta api. Berpindah ke sang ibu karena mengetahui putrinya telah pergi, Tati meminta ke Budi untuk mencari anaknya tersebut. Berpindah ke Maya, di tengah perjalanan Maya menemukan gerbong kereta api dan memeriksanya. Siapa tahu ada yang dapat digunakan nantinya. Tiba-tiba monster masuk, Maya berusaha menembaknya, namun apa daya tak sehebat bapak saya. Dalam situasi genting ini, Budi tepat waktu menolongnya. Singkat cerita, Budi akhirnya menemukan perahu di pelabuhan dan nantinya akan dipakai untuk menyeberang pulau. Kembali ke Tati, karena persediaan obat-obatan dan sembako dan lain-lainnya hampir habis, Tati memutuskan untuk mencarinya sekaligus mendatangi tempat suaminya tewas. Singkat cerita, malam pun tiba. Budi dan Maya tiba di pelabuhan, tak sengaja melihat anak perempuan, namun tiba-tiba ya, anak itu mengalungkan pengikat di lehernya. Balik ke ibu setelah mencari kebutuhan sang anak, Tati kembali ke persembunyiannya. Namun ternyata terjadi kegaduhan di sana. Karena sutradara tak menginginkan Markus mati, sang ibu menyusul anaknya ke dalam untuk menolongnya. Kembali ke Budi yang menyuruh Maya untuk berenang karena suara berisik dari semua orang dibantai habis-habisan oleh monster tersebut, terkecuali Budi dan Maya. Sedikit tentang fakta monster yang menyerang mereka, ternyata tak bisa berenang, kayak saya dong dengan gaya batu. Akhirnya Maya dan Budi menaiki perahu dan menuju ke pulau seberang sana. Setelah sesampainya di sana, Maya dan Budi disambut baik oleh orang-orang yang tinggal di sana. Di pulau tersebut, manusia yang bertahan tinggal di sana. Mereka awalnya seperti Maya dan Budi yang tinggalnya tak menetap. Setelah tahu dari siaran radio dan mencari sumber sinyalnya, dari mana asalnya dan bagaimana ke pulau tersebut. Di sisi lain, Markus yang bersembunyi di dalam harus terkunci bersama adiknya yang masih bayi. Karena oksigen di dalamnya mulai menipis, Markus dan si bayi harus bergantian memakai oksigen yang tersisa. Di luar, sang ibu memancing si monster untuk menjauh dari anak-anaknya. Tati mencoba membunuhnya dan ternyata monster kebal terhadap ledakan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Budi berada di bibir pantai dengan suasana yang hening, damai sekaligus mengenang anaknya yang sudah tiada. Namun apa yang terjadi? Budi menemukan kapal di sin pelabuhan tadi. Budi memberitahukan pada warga lain untuk mencari tempat yang lebih aman. Mereka bertiga menaiki mobil untuk mengalihkan pandangan sang monster dan menjauhkan dari keramaian. Mereka bertiga menuju ke stasiun radio. Setelah sesampainya, si botak harus tewas di tangan si monster tersebut. Terlalu dini anjing. Kini mereka harus berdua di mana mereka harus mencari cara untuk membunuh si monster. Mereka harus berhati-hati dalam segala hal, sedikit saja kesalahan nyawa melayang. Tapi tak mungkin mereka mati karena pemeran utamanya tak mungkin mati. Paling luka-luka. Lanjut.
Maya dengan perlahan melangkah masuk untuk masuk ke ruang kontrol. Sisi lain, kita berpindah ke ibu. Saat keluar, si ibu ketahuan sang monster sehingga harus masuk ke dalam ruangan untuk menyelamatkan diri. Kembali ke mereka yang ternyata berhasil menyalakan sistem peralatan yang mengeluarkan gelombang dengan frekuensi tinggi, sehingga membuat monster terdiam dan kesakitan. Di saat bersamaan Markus melakukan hal yang sama dengan frekuensi tinggi, mereka leluasa membunuh monster tersebut. Tamat ending yang sangat mengejutkan.